Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali ada untuk bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu yang telah menantikan untuk malam pencurahan Roh Kudus pada malam yang terakhir pada hari yang ke-10. Pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada pada saat ini, mari kita ambil waktu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang telah mengutus Roh Kudus bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami menantikan lawatan-Mu. Kami menantikan jamahan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Di tempat kami secara pribadi. Tuhan kami berdoa. Kiranya perdamaian-Mu turun atas setiap kami. Darah-Mu membasuh setiap kami. Sehingga pada sore hari ini dengan penuh keberanian kami menghadap tata-Mu yang kudus. Kami rindu memuji-Mu Bapa. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami undang Engkau Allah Roh Kudus. Bawa kami mendekat kepada Bapa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dengan bebas bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tinggikan Yesus Tuhan kita. Tidak ada nama lain yang seperti Dia. Thank you Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. ditinggikan, Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
hadirat-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, rindu selalu. Urayalah sikirayalah yalah 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 yalah. Kami rindu pada malam hari ini Tuhan, tinggal dekat-Mu, tinggal di dekat-Mu Tuhan. Kurayalah yalah 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 yalah. Allah Roh Kudus, jamalah setiap kami, bawa kami menyembah, bawa kami menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kurayalah yalah 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 bawa kami mendekat. Allah Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Pada malam hari ini kami berdoa, bawa kami mendekat kepadamu, bawa kami mendekat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Bapak dan Ibu yang dapat berdoa di dalam bahasa roh, mari sembah Dia di dalam roh-Mu. Bapak dan Ibu yang belum dapat berdoa di dalam bahasa roh, katakan haleluya. Engkau layak kami tinggikan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang ajaib. Haleluya.
Jesus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku Tuhan, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamah. Biarlah ini menjadi doa saya dan saudara. Jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh, mari Bapak dan Ibu berdoa, minta Allah Roh Kudus menuntun hidupmu, Allah yang sanggup mengubahkan hati saya dan hati saudara. Kurayala sikirayala yala 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 ho.
para basyana ora para pakata rama ikarala pala bayara la maya se Mari lawat kami dengan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu pada malam yang indah ini, di mana kami boleh menapak tilas 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Pada malam-malam di mana di loteng sebuah rumah di Yerusalem, Engkau mencurahkan Roh Kudus serupa dengan api yang ada di tiap-tiap kepala para murid dan orang-orang yang menunggu-nunggu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan api Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Dan bagaimana kami malam hari ini harus menjaga api itu tetap menyala di dalam hati setiap kami. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara, pakai hamba-Mu di saluran berkat-Mu belaka. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar firman Tuhan malam hari ini, katakan bersama-sama, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, yang lagi live streaming pada malam hari ini. Apa kabar? Salam sehat, amin. Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Jikalau malam hari ini ada beberapa di antara saudara yang merasa kurang sehat, merasa kurang baik, tetap bersyukur. Ayo kita menikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita belajar dari Imamat 6 ayat 13. Temanya yaitu bagaimana menjaga api yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Imamat 6 ayat 13, saudara yang bawa gadget boleh dilihat Alkitabnya atau pakai Alkitab manual book. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Di dalam perjanjian lama, ketika pertama kali korban bakaran di atas mezbah tembaga dipersembahkan, maka dari langit turunlah api yang membakar korban tersebut. Sejak saat itu Allah berkehendak agar api itu selalu dijaga atau dipelihara supaya tetap menyala. Segala ritual yang menggunakan api, maka apinya harus diambil dari mezbah tersebut. Kalau api itu diambil dari sumber yang lain, Allah tidak mau menerima, bahkan murka. Saudara mungkin bisa pelajari kisah Nadab dan Abihu. Itulah sebabnya Allah memberi perintah agar api itu selalu dipelihara, saudaraku. Caranya bagaimana? Saudara kalau punya perbaraan, ya pembakaran,
tentunya ada arang atau bahan ya. Dan menjaganya supaya tetap menyala itu bagaimana? Yaitu selalu dengan membakar sesuatu di atasnya, bukan? Ya, supaya api itu tidak padam, ya. Dengan mempersembahkan korban di atasnya, pada masa perjanjian lama ada korban di pagi hari dan korban pada petang hari, saudaraku. Setiap hari. Dengan demikian, api mezbah itu akan tetap menyala. Api ini bersifat sebagai pernyataan bahwa Allah itu hadir. Dan umat kita semua sekarang wajib menjaga kekudusan hidup kita semua. Agar api itu tidak membinasakan diri umat atau para imam pada waktu mereka mempersembahkan korban. Nah, itulah saudaraku. Kalau kita belajar tentang peristiwa di dalam PL, perjanjian lama, contoh Keluaran 32 ayat 28. Ya. Keluaran 32 ayat 28. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Loh, mengapa? Mengapa? Yaitu pada waktu hukum Taurat diturunkan dalam tulisan pada 2 loh batu, setelah Musa naik di Gunung Sinai berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam, rakyat yang ditinggalkan di bawah pengawasan Imam Harun itu merasa kok lama Musa enggak turun-turun. Mereka menuntut untuk mengadakan ya ini ya berhala, yaitu membuat lembu emas. Karena apa? Musanya enggak lama enggak turun-turun. Padahal Musa itu sedang bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah untuk mendapatkan hukum Taurat. Nah, maka ketika Musa turun, Musa mendengar suara penyembahan yang asing. Dan Musa marah dan melemparkan 2 loh batu yang dipahat oleh jari Tuhan, jari Allah, melemparkannya kepada lembu emas yang lagi disembah-sembah. Saudara-saudaraku, dalam penyembahan berhala Allah murka. Maka dari itu setiap pemberontakan akan binasa oleh api Tuhan. Jadi saat-saat yang sangat kontroversial itu di satu pihak orang-orang Israel itu berkata minta hukum Tuhan ya. Nanti sanggup melakukannya. Tapi apa? Ketika hukum itu sedang dibuat, istilahnya begitu ya. Mereka sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tidak tahan untuk bersabar sedikit waktu lagi untuk mendapatkan hukum-hukum itu dari Tuhan. Maka dari itu saudaraku, api. Apakah Tuhan itu begitu mengerikan ya? Kok apa enggak ada kasih ya? Ayo kita lanjutkan dulu. Dalam Ulangan 4 ayat 11 sampai 12. Ulangan 4 ayat 11 sampai 12. Ayo kita baca lagi. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Kita loncat Ulangan 4 ayat 36. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi
ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Saudara ingat, Musa diutus oleh Allah dari apa? Semak yang menyala, tapi semak itu tidak kobong, tidak terbakar. Dari dalam api suara Allah terdengar. Musa, Musa, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, dan bagaimana kebinasaan Nadab dan Abihu ditulis dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kita baca lagi, cukup banyak ayat ya, karena kita harus melihat ayat-ayat ini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Lancang ya. Seharusnya api yang dari Tuhan yang diambil untuk membakar daripada korban. Tapi mungkin mereka sudah cuman gini doang kok. Cuman gini aja, jadi sembrono. Kita hamba-hamba Tuhan, kita jemaat Tuhan, jangan hidup sembrono. Merasa, oh enggak apa-apa, cuman gini saja loh. Sama-sama menyala kan. Oh, enggak bisa saudaraku ya, enggak bisa. Api itu dari mana asalnya? Tidak diketahui saudaraku. Tuhan sudah memberikan ketetapan bahwa api itu akan turun membakar korban. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saudara juga ingat waktu Elia berseteru dengan nabi-nabi Baal. Ya, Elia justru membasahi bidang korban itu ya, tumpuan korban itu ya dengan air. Ya, justru dibasahi dan menata korban di atasnya. Dan menunggu sampai Allah itu dari langit mengeluarkan api dan membakar korban itu. Menyambar hidup apinya, menyala, membakar habis. Tapi orang-orang penyembah Baal sampai menoreh-noreh badannya. Memanggil-manggil Allahnya supaya api itu datang dan membakar korbannya. Tapi enggak ada. Sehingga mereka ditaklukkan oleh Elia. Akhirnya dibunuh, saudara. Saudaraku, jika saudara membaca dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29, dulu pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu mengenal Tuhan itu berjarak dari jauh. Mereka tidak bisa secara langsung mendengar Tuhan, tapi harus perantaraan Nabi Musa. Teristimewa setelah hukum Taurat diberikan. Tuhan berkata, saya tidak akan lagi ada di tengah-tengahmu. Harus ada jarak. Ya, kamu Musa yang datang padaku untuk memberikan perintah-perintah kepada rakyatmu. Saya tidak mau lagi dekat-dekat. Ada jarak karena dosa bangsa Israel yang tegar tengkuknya alias bebal. Mereka selalu mau kembali kepada penyembahan berhala yang mereka sudah tinggalkan. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan hanya mau Musa yang dipilih dan layak mendekat kepada Tuhan untuk menerima perintah Tuhan bagi Israel. Bangsa Israel tidak bisa langsung bertemu Tuhan. Karena Tuhan itu kudus dan siapa datang mendekat kepadanya harus kudus. Karena kalau mereka mendekat pasti akan mati, kena hukuman, disambar dan hal itu sangat menakutkan.
bangsa Israel gemetar, takut. Mungkin saudara bertanya ya, apakah Allah sebagai pribadi yang pemarah? Apakah Allah itu tukang marah-marah ya? Tidak, saudaraku. Allah itu penuh kasih. Allah perjanjian lama itu juga Allah yang penuh kasih. Karena Allah tidak bisa berubah. Ya. Allah itu Allah yang konsisten. Ia adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Ya, saudara jangan berkata, oh Allah zaman dulu itu marahan. Ia menghukum itu hanya karena apa? Setelah pemberontakan yang berulang-ulang dan sudah diperingati terus-menerus. Tapi ndablek. Allah itu selalu punya hati untuk keselamatan umatnya. Bahkan ketika mereka amat menyakiti hatinya, Allah itu panjang sabar sampai saat ini. Mungkin saudara kadang-kadang lihat ya, jemaat atau teman saudara, yang saudara mau ia bertobat, tapi saudara melihat tidak pernah bertobat, sehingga gemes, sehingga rasanya seperti itu. Tapi kenapa ya Tuhan kok tetap membiarkan dia itu hidup? Sedangkan saudara mungkin mengenal orang yang baik, orang yang santun, orang yang dianggap kudus, tahu-tahu tidak ada. Tahu-tahu meninggal begitu saja. Lah ini orang yang jahat ini, kok dibiarkan hidup ya? Itulah kesabaran Allah kita. Amin. Ia sangat begitu sabar menanti pertobatannya. Dan supaya saudara juga bertobat. Bersabar untuk tetap mengasihi dia. Bukan mengasihi dosanya, tetapi mengasihi dia. Mungkin malam ini saudara punya orang yang seperti itu dalam rumah tanggamu ya. Kalau saudara punya laptop, mungkin ada konten-konten yang saudara enggak seneng, itu saudara gampangnya di-delete, thread. Hilang sudah. Tapi orang di sekeliling saudara yang saudara enggak senengi, enggak bisa ya di-delete ya, enggak bisa. Dia tetap ada. Bahkan ketika saudara makin enggak seneng, makin, aduh ini orang kok sangat mengganggu, makin dia akan makin dekat padamu. Maka dari itu ingat ya, Allah kita itu panjang sabar. Nah kita pindah ke perjanjian baru. Ribuan tahun kemudian, barulah orang mengalami dengan lebih jelas bahwa api Allah tersebut merupakan manifestasi dari Roh Kudus. Ada amin? Ya. Ketika tiba hari Pantekosta seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, maka Roh Kudus turun ke atas 120 orang murid dalam rupa lidah-lidah api ya. Di kepala ini ada lidah-lidah api yang hinggap di atas mereka. Di loteng sebuah rumah di Yerusalem. Nanti kalau saudara dapat berkat Tuhan, saudara mau napak tilas perjalanan rohani ke Yerusalem, saudara pasti dibawa ke loteng ini. Ya. Ke rumah ini ada sebuah loteng, sebetulnya sih tidak terlalu besar ya, mungkin 2 kalinya ruangan kita ini. Tetapi di situ ketika kita nyanyi, memuji Tuhan, berbahasa lidah bersama-sama, kayak 2000 tahun yang lalu ya. Bahkan ketika saya mendapat berkat ke sana, orang-orang asing pun yang kita nggak kenal ya, ikut berdoa bersama-sama kita, menyembah Tuhan, berbahasa lidah bersama-sama, sampai seluruhnya itu rasanya penuh dengan hadirat Tuhan. Rasanya kita enggak kepingin keluar ya. Tapi ya enggak bisa sebab ada rombongan lain ya, yang harus juga singgah ke situ. Jadi dengan berat hati kita itu meninggalkan tempat itu.
itulah tempat di mana untuk pertama kali dikenal sebagai hari Pentakosta, di mana murid-murid sama Tuhan Yesus disuruh menunggu selama 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingati 10 hari sudah. Ya. Ya seperti suasana yang mungkin ya kayak ginilah ya. Kita ibadah dengan mungkin takut ya. Takut apa? Hah? Tertular, bener gak ya? Kita kan enggak tahu ya, harus ada protokol yang harus dikerjakan ya. Ditem, cuci tangan, pakai masker. Lah saya khotbah ya apa pakai masker ya? Ya enggak bisa tak copot masker saya ya. Tapi suasananya kan rodok-rodok mencekam gitu ya. Seperti saat ini saya merasakan, ya mungkin 2000 tahun yang lalu itu seperti itu ya. Disuruh menunggu dengan ancaman dari orang-orang Romawi, orang-orang yang membenci murid-murid Tuhan dan sebagainya. Seperti itulah. Tapi di situ api Tuhan turun, hinggap. Dan orang-orang mulai berbahasa baru, bahasa yang mereka tidak kenal. Mereka mulai berbahasa lidah. Dan orang-orang mendengar mereka berbahasa, bahasa aslinya mereka masing-masing. Ya. Nah, setelah itu saya mau membawa saudara kepada masa-masa jemaat mula-mula. Setelah hari ini, setelah hari itu, misalnya hari ini ya, besok ngapain ya? Kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ya. Mungkin enggak usah ditayangkan karena banyak ya. Saudara bisa baca atau catat. Saya akan bacakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara ingat ketika hukum Taurat diturunkan, yang mati berapa? 3.000 jiwa. Kena api Tuhan setelah mereka menyembah berhala anak lembu emas, Tuhan marah. 3.000 jiwa mati. Tetapi pada hari Pentakosta ketika Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu mereka hidup dengan gaya hidup jemaat mula-mula. Maka sekali khotbah pengajaran rasul-rasul disampaikan, maka ada orang yang memberi diri dibaptis dan pada satu hari tambah jiwa 3.000. Di sini saudara pernah bawa jiwa satu gitu ya setiap hari? Halo? Banyak yang geleng-geleng kepala. Mungkin 1 tahun 1 kali, puji Tuhan, sudah hebat ya. Ini 1 hari 3.000 saudara-saudara. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi api ini supaya tetap menyala harus saudara persembahkan di atasnya korban. Saudara harus rajin ibadah, rajin berdoa, menaruh persembahan korban. Apa yang dikorbankan? Bisa perasaan saudara, moral dan material. Amin saudara-saudara. Zaman dulu bawa hewan, sekarang mungkin bawa uang, sekarang mungkin bawa harta, sekarang mungkin bawa waktu saudara, sekarang mungkin bawa hatimu ya untuk dipersembahkan. Jadi saudaraku, aplikasikan ini dalam hidup orang percaya. Bertobat dari dosa, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa, maka kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Kemudian bertekunlah dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti,
atau perjamuan kudus dan dalam berdoa. Dan Allah mau supaya api ini dipelihara, supaya jangan sampai padam. Jadi setelah hari ini, saudara yang bisa dapat karunia bahasa lidah, pakai itu. Berbahasa lidah itu penting, kenapa? Karena saudara sendiri nggak ngerti. Karena apa? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, membangun hubungan, itu namanya membangun hubungan saudara-saudara. Karena apa? Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin saudara-saudara. Saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya undang pemusik WL Singer untuk ayo kita nyembah Tuhan, ya. Supaya api ini tidak mati, ya. Supaya api yang sudah kita nyalakan kembali, mungkin ada yang sudah loyo, mungkin ada karena khawatir sehingga ragu-ragu dan sebagainya, sehingga apa? Apinya bukan mati tapi kecil, ya, kecil. Itu perlu kita jaga supaya apa? Tidak padam, ya. Maka dari itu, saudara yang berkata, gimana saya enggak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan untuk dibakar. Saudara yang menyediakan benih itu Tuhan, amin. Nanti saudara akan sanggup membakar sesuatu di atas mezbahmu. Karena apa? Allah yang akan mengadakan yang kita perlukan. Mari kita bangkit berdiri. Anda yang ada di rumah, ayo bangkit. Kita nyanyikan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, api yang Engkau sudah taruh dalam hati kami, dalam setiap kami berupa kuasa Roh Kudus itu, kami akan tetap jaga. Amin. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau jaga api ini supaya menyala-nyala membakar setiap kami. Dan kami mau melakukan amanat agung sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau bersaksi kepada orang-orang lain. Biarlah api ini tetap menyala, api kesaksian hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami dapat memenangkan banyak jiwa bagi-Mu Tuhan. Kalau masa lalu 3.000 bertobat satu hari, bukan tidak mungkin masa-masa ini Tuhan akan lebih banyak lagi orang yang bertobat. Kami percaya bagi yang saat ini sedang sakit dan melihat tayangan ini, taruh tangan kananmu di dada. Apapun penyakitmu, oleh kuasa Roh Kudus, oleh bilur-bilur Yesus, maka engkau telah sembuh. Amin.
imani hal ini, percayalah bahwa Allah ada bersamamu dan Ia adalah penyembuhmu. Kalau saat ini engkau belum bekerja atau saat ini engkau sedang di PHK, yakin dan percayalah masa depan itu ada dan harapanmu tak akan hilang. Engkau pasti akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Dan siapapun saat ini yang putus harapan, terimalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus dari Bapa di surga. Maka Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan kamu akan merasakan kuasanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan malam hari ini. Biarlah kasih, kemurahan, sukacita, kekuatan dari surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat katakan